Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 50. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan pedang raksasa melayang di atas istana kekaisaran saat Diakon Yo menghancurkan segalanya dengan kekuatan mutlak, menangkap kaisar dan ibu suri lalu menuju sekte Tianyuan untuk menuntut nyawa Ye Yunfei. Sekte diliputi ketakutan dan perpecahan, hingga pengkhianatan membawa ancaman pada keluarga Ye. Saat kehancuran hampir terjadi, Ye Yunfei muncul dengan 5 pedang spiritual, menumbangkan para musuh dan membunuh Diakon Yo. Kemenangan tercapai, namun bayang-bayang balas dendam sekte besar mulai mendekat. Pada saat itu, suasana di aula menjadi agak suram. Ye Yunfei berbicara dengan tenang, menyampaikan bahwa ketika tentara datang para jenderal akan menghadang mereka, dan ketika air datang bumi akan membendungnya. Namun pembicaraan segera mengarah pada kekuatan sekte surga terpencil yang sangat besar, yang dikabarkan memiliki banyak ahli alam suci bahkan seorang ahli alam kondensasi sejati yang bertanggung jawab, sehingga kekuatan keseluruhan mereka terasa sangat menakutkan. Tetua tertutup hanya bisa menghela napas, sementara Ibu Suri juga menyatakan bahwa dengan kekuatan sekte tersebut, menghancurkan kekaisaran Qin Agung bukanlah hal sulit. Ye Yunfei kemudian menjelaskan bahwa selama formasi kuno sekte Tianyuan diaktifkan, tidak seorang pun dengan kekuatan alam suci mampu menerobos masuk, kecuali jika seorang ahli alam kondensasi sejati datang secara pribadi. Ia juga menjelaskan bahwa para ahli di tingkat itu biasanya mengasingkan diri untuk berkultivasi dan jarang muncul tanpa alasan besar, sehingga kecil kemungkinan mereka datang hanya untuk urusan di Kekaisaran Qin Agung. Mendengar penjelasan itu, tetua tertutup menjadi sangat gembira dan memastikan kembali apakah formasi kuno tersebut benar-benar mampu menahan ahli alam suci. Ye Yunfei menegaskan bahwa begitu formasi besar diaktifkan, siapapun di tahap awal hingga akhir alam suci tidak akan mampu menembusnya, selama formasi diaktifkan tepat waktu. Tetua tertutup kemudian mengakui dengan sedikit rasa malu bahwa dirinya belum benar-benar menguasai formasi kuno tersebut meskipun telah lama mempelajarinya, karena formasi itu terlalu misterius. Ye Yunfei lalu mengingatkan bahwa masih ada 5 atau 6 hari sebelum dunia kecil Tianying dibuka, dan selama waktu itu tetua tertutup harus membiasakan diri dengan formasi kuno tersebut serta berusaha menguasainya sepenuhnya. Ia juga menyatakan bahwa jika ada bagian yang tidak dipahami, ia akan menjelaskannya secara rinci, karena setelah formasi itu benar-benar dikuasai, sekte Tianyuan akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tetua tertutup mengangguk dengan tegas, berjanji akan berusaha sebaik mungkin mengendalikan formasi itu secepat mungkin. Setelah itu, Ye Yunfei menyinggung bahwa tetua tertutup telah lama terjebak di tahap akhir alam mendalam, namun pengetahuan dan wawasannya sebenarnya sudah cukup. Ia menyarankan agar dalam 2 hari ke depan tetua tersebut mempersiapkan diri, karena ia akan memberikan sebuah ramuan yang seharusnya memungkinkan terobosan langsung ke alam suci. Pada saat kritis sebelumnya, tetua tertutup dan pemimpin sekte telah berdiri bersama keluarga Ye, tindakan yang mendapat pengakuan dari Ye Yunfei. Kepribadiannya memang seperti itu. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik akan ia balas dengan kebaikan. Sebagai seorang ahli pil, memurnikan pil spiritual untuk membantu seseorang menembus tingkat berikutnya bukanlah hal sulit baginya. Mendengar hal itu, tetua tertutup gemetar karena kegembiraan, diliputi ketidakpercayaan sekaligus harapan. Ia telah terjebak di tahap akhir alam mendalam selama puluhan tahun dan hampir kehilangan keyakinan untuk menembus alam suci. Kini, mendengar bahwa Ye Yunfei dapat membantunya, harapan yang lama padam kembali menyala. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis dan menyatakan bahwa ia bisa dipercaya, sehingga tetua tersebut akhirnya menarik napas panjang dan menerima dengan penuh keyakinan. Tidak lama kemudian, Ibu Suri tiba-tiba berdiri dan menyatakan keinginannya untuk mengikuti Ye Yunfei mulai saat itu. Ucapan tersebut membuat seluruh petinggi sekte Tianyuan terkejut, karena hal itu berarti keluarga kerajaan Kekaisaran Qin Agung secara tidak langsung berada di bawah pengaruh Ye Yunfei. Kaisar sendiri tidak menunjukkan perubahan ekspresi, seolah telah menerima keputusan itu sejak awal. Baik Kaisar maupun Ibu Suri memahami bahwa masa depan keluarga kerajaan kini terikat pada Ye Yunfei, terutama jika sekte surga terpencil kembali menimbulkan masalah. Tanpa perlindungannya, keluarga kekaisaran kemungkinan besar akan binasa.
Kaisar kemudian turut menyatakan kehendak yang sama, bahwa keluarga kekaisaran bersedia melayani Ye Yunfei sebagai tuan mereka. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei akhirnya mengangguk menerima. Ia menyadari bahwa di masa depan ia pasti akan meninggalkan kekaisaran Qin Agung, bahkan mungkin wilayah timur, karena tujuannya adalah kembali menapaki jalan Kaisar Langit. Namun kekhawatiran terbesarnya tetap ayahnya dan keluarga Ye, sehingga membangun kekuatan sendiri menjadi cara untuk melindungi mereka setelah ia pergi. Ye Yunfei kemudian meminta Ibu Suri juga mempersiapkan diri, karena ia akan memberinya ramuan untuk mencoba menembus alam suci. Mendengar hal itu, Ibu Suri sangat gembira, sebab mencapai alam suci adalah impian lamanya. Selanjutnya, Ye Yunfei meminta Kaisar menggunakan kekuasaan keluarga kerajaan untuk membeli berbagai sumber daya yang dibutuhkan, menyerahkan daftar kebutuhan serta sejumlah besar pil untuk ditukar dengan kristal roh sebagai dana pengadaan. Ia kemudian mengeluarkan lebih dari 100 botol giok dari cincin spasialnya, yang semuanya berisi pil spiritual tingkat 5, hasil pencapaian alkimia Huangxiang selama periode tersebut. Pemandangan itu membuat seluruh aula terdiam. Para tetua, Ibu Suri, dan Kaisar hanya bisa menatap dengan terkejut, karena sebelumnya mereka paling tinggi hanya pernah mengakses pil tingkat 4, sementara pil tingkat 5 hampir mustahil diperoleh. Kini lebih dari 100 botol muncul sekaligus di hadapan mereka. Ye Yunfei dengan santai mengirimkan botol-botol itu melayang ke depan Kaisar menggunakan energi spiritualnya. Kaisar hanya bisa tersenyum pahit, menyadari bahwa nilai gabungan pil tersebut bahkan cukup untuk membeli puluhan keluarga kekaisaran. Namun Ye Yunfei menyatakan dengan tenang bahwa pil tingkat 5 bukanlah sesuatu yang berarti baginya, karena ia dapat membuatnya kapan saja. Kata-kata itu kembali mengejutkan semua orang hingga mereka hampir tak mampu menenangkan hati mereka. Akhirnya Kaisar menerima semua botol giok tersebut dan berjanji akan segera mengumpulkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan serta mengirimkannya ke sekte Tianyuan secepat mungkin, menandai dimulainya persiapan besar menghadapi ancaman yang mungkin datang di masa depan. Ye Yunfei menjelaskan bahwa pedang di hadapannya adalah senjata sihir terbang, dan ia berniat membantu memurnikannya agar pengiriman sumber daya ke sekte Tianyuan di masa depan menjadi jauh lebih mudah. Dengan satu lambaian tangan, sebuah pedang raksasa muncul di aula. Pedang itu tidak lain adalah senjata sihir terbang milik Diakon You dari Sekte Gurun Surgawi, yang telah disimpan Ye Yunfei setelah membunuh pemiliknya. Pedang tersebut dapat berubah ukuran, membesar atau mengecil sesuai kebutuhan, dan ketika tidak digunakan dapat disimpan dalam cincin spasial, menjadikannya sangat praktis. Kaisar merasa terkejut sekaligus gembira menerima benda berharga seperti itu, namun Ye Yunfei hanya menanggapinya dengan senyum tipis, menganggapnya tidak lebih dari sebuah artefak terbang biasa. Karena Ibu Suri dan Kaisar kini berada di pihaknya, Ye Yunfei memang selalu murah hati kepada orang-orangnya sendiri. Dengan bantuannya, Kaisar segera menyempurnakan pedang raksasa tersebut. Setelah semuanya selesai, Ye Yunfei menyuruh Kaisar kembali ke ibu kota dan menyerahkan sebuah gulungan geokomunikasi, menjelaskan bahwa selama berada di wilayah Kekaisaran Qin, jika terjadi bahaya, cukup menghancurkan giok itu dan ia akan segera mengetahui lokasi Kaisar serta datang menolong. Kaisar menerima giok tersebut dengan perasaan jauh lebih aman, lalu menunggangi pedang raksasa dan meninggalkan markas sekte Tianyuan untuk kembali ke kota Kekaisaran. Atas permintaan Ye Yunfei, tetua tertutup dan Ibu Suri kemudian mengasingkan diri untuk mempersiapkan terobosan menuju alam suci. Sementara itu, Ye Yunfei kembali ke Jinfeng dan menuju loteng kecilnya di tengah hutan bambu, paviliun yang telah ditata ulang oleh tetua Du dengan lingkungan yang tenang dan indah. Sesampainya di sana, Huangxiang keluar dari kuali alkimia dan dengan penuh rasa ingin tahu menanyakan jenis ramuan yang akan dibuat Ye Yunfei untuk membantu tetua tertutup dan Ibu Suri, serta apakah satu ramuan saja cukup untuk membuat seseorang menembus ke alam suci. Ye Yunfei dengan tenang menyebut pil 1000 tingkat ke-7, menjelaskan bahwa satu pil saja sudah cukup. Mendengar itu, Huangxiang langsung terkejut sekaligus gembira, karena ia pernah mendengar tentang pil 1000 agung yang legendaris, pil spiritual tingkat 7 yang sangat langka dan konon hanya dimiliki oleh monster-monster tua dari menara pil dataran tengah. Ia bahkan tidak menyangka Ye Yunfei juga memiliki formula tersebut. Ye Yunfei hanya tersenyum tanpa menjelaskan lebih jauh. Kemudian perhatian Ye Yunfei beralih kepada Hu Miao, menanyakan apakah setelah mengonsumsi begitu banyak pil iblis surgawi, tanda-tanda terobosan sudah muncul. Kekuatan Hu Miao saat ini sudah setara dengan tahap akhir alam mendalam, dan jika berhasil menembus lagi, ia akan mencapai alam suci. Hu Miao menghela napas, menjelaskan bahwa ia beberapa kali merasakan peluang terobosan namun belum benar-benar berhasil,
karena bagi makhluk iblis, menembus alam yang lebih tinggi jauh lebih sulit dibanding manusia. Ye Yunfei menenangkannya dan menyatakan bahwa ia akan meminta Huangxiang memurnikan pil asal ungu, yang seharusnya cukup untuk membantunya menembus batas. Mendengar hal itu, Hu Miao sangat gembira dan kembali dipenuhi semangat. Ye Yunfei kemudian berbicara kepada Huangxiang, menyadari bahwa setelah mengonsumsi banyak pil penstabil jiwa, tubuh jiwa Huangxiang menjadi semakin padat, namun efek ramuan akan menurun jika digunakan terlalu sering. Ia menjelaskan bahwa ia akan memberikan resep pil bambu hijau agar Huangxiang dapat menyempurnakannya sendiri, dan bahwa bahan-bahannya telah diminta kepada Kaisar. Huangxiang kembali terkejut dan gembira, karena pil bambu hijau tingkat 7 mampu memulihkan tubuh jiwanya hampir sepenuhnya ke kondisi puncak. Tak lama kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba menanyakan apakah Huangxiang ingin kembali berkultivasi. Pertanyaan itu membuat Huangxiang terkejut, lalu menghela napas karena merasa hal itu mustahil dalam kondisi dirinya yang hanya berupa jiwa dan bergantung pada kuali alkimia. Namun Ye Yunfei menjelaskan bahwa seseorang tetap bisa berkultivasi dalam keadaan jiwa, mengungkapkan konsep kultivator hantu. Huangxiang pernah mendengar tentangnya, tetapi selalu menganggapnya samar dan sulit dipercaya, apalagi metode kultivasinya hampir tidak pernah ditemukan. Ye Yunfei kemudian menyatakan dengan tenang bahwa kultivator hantu memang benar-benar ada, dan tidak perlu mencari metode tersebut karena ia memilikinya. Ia bahkan menjelaskan bahwa jika seseorang benar-benar menguasai seni kultivasi hantu, suatu hari ia dapat memadatkan tubuh abadi hantu dan mendominasi suatu wilayah, bahkan pernah ada hantu abadi yang hampir naik tahta. Mendengar itu, Huangxiang sangat bersemangat. Ia kemudian mengingat bahwa Ye Yunfei pernah mengatakan akan membentuk kembali tubuh fisiknya di masa depan. Ye Yunfei menjelaskan bahwa kultivasi hantu dan pembentukan kembali tubuh fisik tidaklah bertentangan. Setelah metode kultivasi hantu dikuasai, tubuh fisik dapat dibentuk kembali, sehingga seseorang akan memiliki kekuatan kultivator hantu sekaligus tubuh fisik, seperti harimau yang mendapat sayap. Ia bahkan menyatakan bahwa jika Huangxiang memilih jalur ini, pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui tingkat alam kondensasi yang pernah ia capai sebelumnya. Mendengar penjelasan tersebut, Huangxiang langsung memutuskan untuk menempuh jalan kultivasi hantu. Baginya, kesempatan untuk kembali berkultivasi dan suatu hari meninggalkan kuali alkimia terlalu berharga untuk dilewatkan. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis tanpa menjawab, membuat Huangxiang segera memahami maksudnya. Ia pun bersumpah bahwa mulai saat itu ia akan selalu mengikuti Ye Yunfei, menyadari bahwa metode kultivasi hantu adalah warisan yang sangat berharga dan hanya diberikan kepada orang yang dianggap sebagai bagian sendiri. Ye Yunfei kemudian menyerahkan teknik kultivasi hantu yang terbagi menjadi 2 jilid, menjelaskan bahwa jalur ini menekankan kekuatan jiwa dan Huangxiang tidak perlu khawatir tentang sumber daya, karena ia akan memurnikan banyak ramuan tipe jiwa untuk mendukung kultivasinya. Dengan memiliki Huangxiang sebagai kultivator hantu di masa depan, Ye Yunfei tahu bahwa ia akan memiliki satu ahli kuat lagi di sisinya. Ia memahami betapa kejamnya dunia bela diri, dan memiliki tim sendiri jauh lebih baik daripada berjalan sendirian. Alasan yang sama mengapa ia juga memilih mendukung sekte Tianyuan. Dengan lambaian tangan, aliran informasi yang terbentuk dari kekuatan jiwa langsung memasuki tubuh Huangxiang. Menyadari bahwa itu benar-benar teknik kultivasi hantu, Huangxiang dipenuhi kegembiraan dan segera kembali ke dalam kuali alkimia untuk mulai mempelajarinya. Hu Miao yang menyaksikan semua itu memandang Ye Yunfei dengan penuh kekaguman, merasa seolah tidak ada hal di dunia ini yang tidak dipahami olehnya. Ye Yunfei hanya tertawa ringan, seolah hal itu adalah sesuatu yang sudah sewajarnya. Mendengar perkataan itu, Hu Miao terkejut. Ia teringat kembali jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit yang pernah diperlihatkan Ye Yunfei di kaki tebing perangkap iblis di belakang markas sekte Tianyuan. Pada saat itu, pandangannya terhadap Ye Yunfei bukan lagi sekadar kekaguman, melainkan juga rasa takjub yang mendalam. Setelah itu, Hu Miao menyatakan bahwa ia akan mulai berkultivasi, lalu mengedipkan mata dengan genit sebelum tubuhnya berubah menjadi hembusan angin yang memesona dan kembali memasuki inti terdalamnya. Ye Yunfei pun duduk bersila dan mulai beristirahat dengan tenang. Sementara itu, di markas besar paviliun Xia Yao, suasana mendadak tegang ketika seorang pelayan bergegas melapor kepada kepala paviliun bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kepala paviliun yang sedikit mengernyit segera menanyakan kabar tersebut, lalu mendengar laporan bahwa seorang ahli alam suci dari sekte surga terpencil beserta 5 muridnya telah dibunuh oleh Ye Yunfei, sebagaimana disampaikan oleh seorang diaken. Kabar itu membuat kepala paviliun Xia Yao sangat terkejut dan sulit mempercayainya.
Namun Diaken menegaskan bahwa informasi tersebut benar, karena seorang mata-mata yang ditempatkan di sekte Tianyuan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Mendengar hal tersebut, kepala paviliun Xia Yao terdiam cukup lama. Di dalam hatinya muncul rasa takut yang mendalam setelah menyadari bahwa Ye Yunfei ternyata memiliki kekuatan untuk membunuh seorang ahli alam suci. Setelah berpikir sejenak, ia memerintahkan agar seseorang segera dikirim untuk melaporkan kejadian itu kepada sekte surga terpencil, sekaligus menyampaikan perintah bahwa mulai saat itu tidak seorang pun dari paviliun Xia Yao boleh memprovokasi Ye Yunfei maupun sekte Tianyuan. Diaken menerima perintah itu dan segera pergi. Setelah sendirian, kepala paviliun Xia Yao tak kuasa menahan desahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu Ye Yunfei telah berkembang hingga mencapai tingkat seperti sekarang, bahkan membuat Qin An terlihat sama sekali tidak berarti. Ia menyesali bahwa di masa lalu tetua Ding tidak merekrut Ye Yunfei dengan sungguh-sungguh di kota Bulan Bundar. Namun pemikiran itu segera berubah menjadi perhitungan lain. Menurutnya, setelah memprovokasi sekte surga terpencil, Ye Yunfei dan sekte Tianyuan pasti akan menghadapi bencana. Pada saat itulah paviliun Xia Yao dapat mengambil kesempatan untuk mencaplok wilayah sekte Tianyuan, bahkan menjalin aliansi dengan sekte surga terpencil dan perlahan mendominasi seluruh kekaisaran Qin Raya. Membayangkan hal itu membuat senyum puas muncul di wajahnya. Jauh di wilayah timur, di sebuah daerah pegunungan yang terpencil dan sunyi, tersembunyi kompleks istana bawah tanah yang luas. Di salah satu aula bawah tanah yang remang-remang, 4 sosok berjubah hitam dengan topeng wajah hantu duduk bersila dalam keheningan. Seorang pria parubaya berpakaian hitam kemudian masuk dan melaporkan pendapatan makam Tianyo untuk bulan itu, mengirimkan puluhan cincin spasial yang melayang di hadapan keempat tetua tersebut. Salah satu pria berjubah hitam memeriksa isi cincin itu dan menyadari bahwa pendapatan bulan ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, lalu menanyakan penyebabnya dengan nada tidak senang. Pria parubaya itu menjelaskan bahwa beberapa pembunuh bayaran mengalami masalah di sebuah negara kecil bernama Kekaisaran Qin Raya, di mana 5 pembunuh alam surgawi dan 2 pembunuh alam mendalam telah hilang, menyebabkan pendapatan menurun. Penjelasan itu membuat pria berjubah hitam semakin tidak puas dan meminta rincian lebih lanjut. Pria parubaya kemudian menjelaskan bahwa seorang klien telah membayar mahal untuk membunuh seorang pemuda bernama Ye Yunfei, namun semua pembunuh yang dikirim menghilang dan kemungkinan besar telah terbunuh. Ketika ditanya mengenai kekuatan Ye Yunfei, ia menjelaskan bahwa menurut informasi terakhir, pemuda itu berada di tahap akhir alam bumi, tetapi didampingi oleh binatang iblis yang sangat kuat, yang kemungkinan menjadi penyebab kematian para pembunuh tersebut. Mendengar hal itu, pria berjubah hitam mendengus dingin dan menyatakan bahwa siapapun yang berani membunuh pembunuh makam Tianyo tidak boleh dibiarkan tanpa balasan, karena hal itu menyangkut reputasi organisasi mereka. Ia segera memerintahkan agar pembunuh bayaran baru dikirim untuk membunuh Ye Yunfei beserta binatang iblis di sisinya. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dunia kecil bayangan surgawi akan dibuka dalam waktu lebih dari sebulan, dan semua sekte serta klan besar di wilayah timur akan mengirim murid elit mereka untuk mencari harta karun. Makam Tianyo juga akan mengirim pembunuh elit mereka, sehingga pria parubaya diminta segera mengatur semuanya. Setelah menerima perintah itu, pria parubaya meninggalkan aula bawah tanah. 2 hari berikutnya, sejumlah besar ramuan tingkat 5 tiba-tiba muncul di Kekaisaran Qin dan lebih dari selusin negara di sekitarnya melalui pelelangan. Semua pil spiritual itu memiliki kualitas sempurna dan berbagai fungsi, mulai dari penyembuhan, peningkatan energi spiritual, hingga membantu peningkatan tingkat kultivasi. Dalam waktu singkat, pil-pil tingkat 5 tersebut menjadi barang yang sangat diburu oleh para praktisi seni bela diri. 2 hari kemudian, Kaisar kembali ke markas sekte Tianyuan dan menyerahkan puluhan cincin spasial kepada Ye Yunfei, masing-masing berisi ramuan spiritual, artefak spiritual, dan berbagai sumber daya lain yang diminta sebelumnya. Ye Yunfei menerima semuanya dengan puas, mengakui bahwa dengan bantuan keluarga kerajaan, pengadaan sumber daya memang berlangsung jauh lebih cepat. Ia kemudian meminta Kaisar untuk menginap 1 malam di sekte sebelum kembali ke ibu kota keesokan harinya. Kaisar menyetujuinya tanpa bertanya, karena ia sudah sepenuhnya mempercayai keputusan Ye Yunfei dan memahami bahwa masa depan keluarga kekaisaran bergantung pada aliansi tersebut. Di aula kecil lantai pertama loteng, Ye Yunfei kemudian mengeluarkan sejumlah besar ramuan spiritual hingga ruangan hampir tidak menyisakan ruang untuk berjalan. Ia memanggil Huang Xiang dan menyatakan bahwa beberapa jenis ramuan membutuhkan bantuannya untuk dimurnikan. 2 kuali pil diletakkan di tengah aula, 1 adalah kuali tempat Huang Xiang tinggal dan 1 lagi kuali baru yang dibeli untuk Kaisar,
Meskipun kualitasnya biasa saja namun masih dapat digunakan. Huangshan segera keluar dari kuali dan menyetujui tugas tersebut. Ye Yunfei kemudian menjelaskan bahwa ia sendiri akan memurnikan 3 jenis pil spiritual tingkat 7, yaitu pil 1000 kedalaman, pil asal ungu, dan pil bambu hijau, sementara Huangshan diminta menyempurnakan beberapa resep pil spiritual tingkat 6 lainnya. Setelah itu, keduanya mulai memurnikan pil. Api alkimia berkobar hebat di dalam kedua kuali, sementara ramuan spiritual terus dimasukkan tanpa henti. Selama proses alkimia berlangsung, Ye Yunfei sesekali memberikan petunjuk kepada Huangshan mengenai cara mengendalikan api, teknik kondensasi, serta berbagai pengalaman alkimia yang luar biasa. Setiap arahan yang diberikan membuat pemahaman Huangshan semakin dalam. Pada akhirnya, Huangshan tidak mampu menahan kekagumannya dan mengakui bahwa kemampuan alkimia Ye Yunfei jauh melampaui dirinya, bahkan dibandingkan saat ia berada di masa kejayaannya sekalipun. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Bakur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.